Ya, untuk anak-anak muda dimanapun berada, jangan takut untuk berkecimpung di dunia IT, karena banyak mungkin orang yang gaptek gitu kan, menghidupkan komputer aja kadang mungkin masih ada yang tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 2A4 Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah. Pada hari ini kami mendapat tugas dari dosen kami, yaitu Ibu Tuti, yang mengajar pada bidang Al-Islam Kemuhammadiyahan. Dan hari ini kami akan mewawancarai salah satu materi kami, yaitu Abang Ikram. Beliau adalah seorang yang berpengalaman di bidang IT. Sebelum kita tahu lebih lanjut tentang ilmu-ilmu dari beliau, baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya M. Fauzan Azima. Saya Dimas Saya Putra. Saya Nisa Mulyani. Saya Andra Nova. Saya Muhammad Ridho. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bang Ikram telah menyempatkan untuk memberi waktu kepada kami. Kami izin untuk melakukan wawancara terhadap Abang. Untuk pertanyaan pertama, apa pengalaman Abang di bidang IT dan kenapa dan apa alasan Abang masuk ke dunia IT? Bisa diceritakan? Ya, baik, alhamdulillah. Pengalaman bekerja di dunia IT ini dimulai dari tamat ataupun lulus sekolah menengah kejuruan. Kebetulan dulu di SMK. Jadi lulus SMK saya tidak langsung kuliah. Jadi ingin mencari pengalaman kerja terlebih dahulu. Alhamdulillahnya melamar ke sana kemari, beberapa tempat perusahaan sudah dicoba melamar. Ternyata yang diterima di dunia IT, ya kan, di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang IT. Dan di situ saya menjadi seorang teknisi, bekerja sebagai teknisi. Lebih kurang selama 6 tahun lah. Selama 6 tahun. Alasannya ya pertama untuk mencari pengalaman kerja, karena kebetulan di waktu zaman sekolah, ya kan, zaman SMK itu jurusannya memang TKJ, ini komputer jaringan yang berkaitan dengan dunia IT. Jadi salah satu alasannya mengapa kerja di dunia IT, yang pertama ingin mencari pengalaman. Tapi sebelum pengalaman itu, ya karena alasan lebih tepatnya yang paling utama ya diterimanya di situ, diterima kerjanya di tempat yang bergerak di bidang IT. Yang kedua ya karena dulunya ada bekal sedikit, ya kan, di zaman sekolah, di zaman SMK, ya kita jalanin aja. Ternyata di situ kerjanya ya bagian teknisi. Teknisi ini adalah yang bagian pemasangan jaringan internet, kemudian memperbaiki ketika ada problem di lapangan atau trouble di lapangan. Nah, itu kalau belum bisa diselesaikan dari kantor secara dengan sistem remote control, maka kita sebagai teknisi yang harus terjun ke lapangan. Kalau kendala-kendalanya di lapangan biasalah, ya kan, kendala-kendalanya pasti ada. Pertama mungkin kalau baru-baru jadi orang yang bekerja di bidang IT, tentunya mental. Bagaimana mental kita dilatih di situ, ya kan. Awal-awalnya memang grogi juga, ya kan. Tapi lama-kelamaan karena sudah terbiasa dengan pekerjaan tersebut, alhamdulillah ya dijalanin aja, gitu. Selanjutnya ada pertanyaan juga nih dari teman-teman, mungkin dari Dimas terlebih dahulu. Baiklah Bang. Kan Abang udah pernah menjalankan sendiri kan di bidang IT ini Bang. Iya. Menurut Abang, kira-kira peluang kerjanya bidang IT ini gimana ya gitu Bang? Kalau peluang kerja di bidang IT ini ya saat ini begitu banyak, ya kan. Hampir semua bidang pekerjaan hari ini pasti berkaitan dengan IT, ya kan. Kalau membuka usaha sendiri dari bidang IT, contohnya untuk menjual internet, ya kan, wifi yang hari ini banyak, sudah hampir setiap orang yang menggunakan gadget, ya kan, pasti membutuhkan, tidak lumrah lagi, ya kan, tidak tidak asing lagi dengan kata wifi,
ya kan, hampir di setiap tempat kita, baik di tempat makan, di tempat-tempat hiburan, ini rata-rata ada wifi-nya. Nah, maka kalau untuk persaingan di bidang IT ini memang luar biasa, ya kan, tetap persaingannya. Cuman kita sebagai orang yang hidup di zaman milenial ini, ya kan, maka kita tidak bisa ketinggalan. Jangan sampai gaptek, karena kalau kita gaptek, tidak mau belajar di dunia IT ini, maka kita akan ketinggalan. Maka untuk peluang kerjanya ya banyak di bidang IT ini, banyak yang bersaing juga, tapi kita jangan takut, maka kita banyak belajar, karena di bagian pekerjaan yang lain pun, di bidang-bidang yang lain, ini pasti ada kaitan dengan IT. Minimal office, ya kan, minimal di bidang office, karena kalau kita di kerja kantoran pun ini nggak lepas yang namanya daripada kita berada di depan komputer, ya kan. Maka di bidang apapun, tidak hanya bekerja di bidang IT, tapi di bidang-bidang pekerjaan yang lain, di kantor-kantor dinas misalnya, ataupun di tempat pendidikan, di sekolah, ya kan, atau di kampus-kampus, bahkan ini tidak lepas yang namanya daripada IT. Begini. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan lagi. Saya ingin bertanya Bang, Ya. Setiap pekerjaan kan pasti ada tantangannya kan Bang? Kira-kira ada nggak tantangan yang Abang hadapi ketika memulai perjalanan kerja di bidang IT? Tantangan tentunya ada, ya kan, lebih kurang selama 6 tahun menjadi karyawan, ya kan, yang bekerja di bidang IT. Bidang IT ini lebih tepatnya kami itu di bidang penyedia jasa layanan internet. Tantangan pertamanya yaitu dari segi pengalaman lah. Dari segi pengalaman, begitu baru masuk kerja tentu belum banyak pengalamannya. Di situ harus bisa menyesuaikan diri, ya, kita yang belum tahu banyak apa-apa, ya kan. Maka ketika bekerja pasti masih banyak bertanya dengan yang lebih senior, yang lebih dahulu masuk kerja di tempat itu gitu. Kemudian karena kita ini adalah orang yang bekerja di bidang teknisi, tantangan selanjutnya yaitu dari segi mental, karena kita ini tidak lepas yang dari namanya manjat memanjat, ya kan. Rata-rata kita ini banyak manjat tower ketika kita terjun ke lapangan, ya kan, karena teknisi ini kan memang dia terjun ke lapangan kerjanya, dan itu sering kita, ya kan, kalau memang harus manjat ya kita harus manjat tower. Itu rata-rata tower yang triangle, tower yang segitiga yang kecil itu. Ada juga tower yang besar, cuma itu jarang-jarang. Yang lebih sering itu tower triangle, itu rata-rata tingginya ada yang 20, ada yang 30 sampai 40 yang lebih banyak, ya kan. Kalau tower yang besar kita pernah panjat itu tower dengan ketinggian 80 meter, sudah kita panjat juga. Nah, itu melatih mental, tantangannya mental kita, siap nggak kita mentalnya untuk memanjat tower setinggi itu. Kalau mental nggak siap, maka kita nggak akan sanggup untuk memanjatnya. Ada juga beberapa orang, anak magang lah, pernah kita latih juga, ya kan, yang pernah belajar dengan kita di perusahaan tersebut, mereka nggak sanggup gitu kan. Jadi kalau nggak sanggup kita usahakan. Jadi dia coba manjat setengah tiang atau setengah perjalanan, dia udah nggak sanggup. Jadi jangan kita paksakan, karena nggak sanggup, daripada resikonya besar ya kita suruh turun. Itu salah satu tantangannya. Pertama dari segi pengalaman kita harus bisa menyesuaikan diri. Yang kedua dari segi mental, ya kan, segi mental kita harus kuatkan mental, karena kerja kita ini memang resikonya cukup besar. Maka dengan persiapan sebelum memanjat itu mesti kita siapkan safety yang harus kita bawa, untuk keperluan kita di lapangan. Kemudian tantangan selanjutnya mungkin dalam perjalanan, karena kita ini sebagai teknisi ini, karena kita terjun ke lapangan, ya kan, kadang bukan hanya dalam kota saja, tapi di luar kota juga. Jadi dari segi pengalaman, dari segi tantangan yang lainnya, bagaimana kita dalam perjalanan, dari segi keamanan kita ketika kita ingin terjun ke lokasi dengan perjalanan yang cukup jauh, karena kadang kita juga keluar kota, jadi bukan hanya fokus di dalam kota saja bekerja. Mungkin itu tantangannya. Terima kasih. Ya, Mungkin dari 3 pertanyaan tadi masih berhubungan dengan IT semua. Dan selanjutnya mungkin ada dari 2 teman kita ini ada hubungannya dengan agama Islam kita. Masya Allah. Boleh silakan. Jadi gini Bang, selama yang aku tahu dan aku lihat juga dari Abang, aku ngelihat Abang tuh selain kerja sebagai IT teknisi, Abang juga menyebarkan agama Islam, juga menyebarkan juga dakwah-dakwah lah gitu ke daerah-daerah gitu.
gimana cara abang ngebagi waktunya supaya itu tuh lancar gitu, nggak ada hambatan, dan apa motivasi abang gitu karena sampai abang bisa kayak gitu? Oh, gitu ya. Ya. Untuk ini di sela-sela bekerja ya, apalagi sekarang kita sudah ternyata setiap orang itu menggunakan gadget, ya kan? Kita bekerja nih, dan apapun profesi kita ini sebenarnya kita sebagai umat muslim ini berkewajiban untuk berdakwah, ya kan? Berdakwah ini dakwahnya hanya mengajak, ya kan? Mengajak manusia untuk taat pada Allah. Jadi apapun profesi kita, walaupun kita bekerja, maka kita jangan hanya fokus dengan pekerjaan kita saja, ya kan? Dunia perlu, tapi untuk akhirat jauh lebih perlu, ya kan? Maka utamanya kita tentu diri kita dulu, ya kan? Kita bekerja nih mencari pengalaman, mencari uang, ya kan, untuk kebutuhan hidup kita, ya kan, mencari insentif untuk kebutuhan hidup kita. Tapi untuk perkara kewajiban kita nih sebagai umat muslim, kita jangan lupa minimal kita lihat dulu diri kita, bisa nggak kita minimal kita kewajiban utama kita lah. Apa itu kewajiban utama kita? Ya kita jaga sholat. Terutama kita yang kaum laki-laki ini kan, bagaimana di sela-sela kita kerja pun ketika memang sudah datang panggilan sholat, ya kan, maka kita harus bergegas untuk datang ke masjid, ya kan, memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat yang menjadi tugas kewajiban kita utamanya, ya kan, di sela-sela kita kerja. Karena kan di tempat kerja pun ada jam-jam istirahatnya, ya kan. Utamanya mungkin istirahat siang, sebelum makan siang kan kita sholat terlebih dahulu. Ada istirahat makan siang, ya kita sempatkan lah ketika jam istirahat itu kita sholat zuhur dulu. Ketika masuk mungkin waktu asar di jam kerja, ya kita kalau misalnya bisa izin aja. Dan biasanya pun kalau tempat-tempat kerja yang bos-bosnya itu orang muslim, mereka pasti akan memaklumi karena memang di jam sholat kan. Di jam sholat selagi memang kerjaan kita ini sudah selesai, ya tidak ada salahnya kita datang juga ke masjid untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Cara membaginya seperti itu, di sela-sela kita kerja, ya kan, maka kita sempatkan juga untuk beribadah, karena kerjaan ini kan hanya sebagai syariat saja, ya kan. Kita bekerja ini hanya sebagai syariatnya saja untuk mendapatkan upah, untuk mendapatkan insentif untuk kebutuhan hidup kita. Tapi pada hakikatnya yang ngasih rezeki ini kan Allah. Logikanya saja, kalau kita ingin minta uang jajan nih sama orang tua kita, tapi kita ini ketika disuruh sama orang tua kita sering tidak mau mengerjakan perintah orang tua kita. Maka ketika kita ingin minta jajan nih, uang jajan, tentu terkadang orang tua kita akan berat memberikannya, karena kita ini mungkin malas-malasan ketika disuruh. Maka logikanya seperti itu juga ketika kita ingin mendapatkan rezeki yang lebih, gitu kan, tapi perintah Allah yang memberikan rezeki pada kita selalu kita abaikan. Jadi bagaimana mau lancar rezeki kita? Kemudian setelah diri kita usahakan supaya tidak meninggalkan kewajiban kita, kemudian larangan-larangan juga yang dalam syariat Islam ini mesti kita tinggalkan. Kemudian juga kita berkewajiban juga untuk mengajak saudara-saudara kita, terutama yang terdekat lah, saudara kandung kita, ya kan, adik-beradik kita, kemudian teman-teman kita mungkin kalau di kampus, atau teman-teman kita kalau di tempat kerja. Sebisa mungkin kita ajak ketika masuk waktu sholat, ya kan, mereka kita lihat masih sibuk dengan kerjaannya atau mungkin masih sibuk dengan gadgetnya, ya kita semaksimal mungkin kita ajak. Kita hanya bisa mengajak saja nih, karena memang dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat, kata Allah, wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah, memberikan peringatan karena sesungguhnya peringatan ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kita sebagai umat muslim, kita laksanakan kewajiban kita sendiri, ya kan, kita kerjakan sholat. Nampak kita kelihatan teman kita yang nggak sholat, kita hanya bisa mengajak saja. Kita ingatkan, kita ajak. Terlepas dia mau atau tidak, itu urusan dia lagi. Seperti itu mungkin. Ada lagi? Mungkin dari Andra ada mau tambahan juga. Izin bertanya nih Bang. Iya. Di zaman sekarang ini kan banyak tentang IT dan banyak orang juga terjun ke dunia IT. Apa pesan Abang untuk generasi muda yang terjun ke dunia IT? Dunia IT ini sebenarnya bagus, ya kan, tapi tergantung diri kita masing-masing lagi. Yang pertama, pesan untuk anak-anak muda ini, gunakanlah IT ini, ya kan, berkecimpung di dunia itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita salah gunakan untuk mungkin membuat orang lain rugi. Tapi kalau bisa dalam dunia IT ini kita
berkarya lah. Berkarya ini kita bisa membantu orang banyak juga utamanya gitu kan. Menjadi gamers itu bagus. Hari ini kan anak-anak muda sekarang ini hobi dengan gamenya, ya kan. Menjadi gamers bagus, tapi jadilah gamers yang taat sama Allah, ya kan, yang tidak melalaikan kita daripada kegiatan kita. Karena terkadang banyak yang lalai dengan dunia IT ini, ya kan. Dengan bergabungnya di IT malah membuat kita lalai. Maka pertama untuk anak-anak muda ini mesti kita bisa memanajemen waktu kita, ya kan. Berkecimpung di dunia IT jangan sampai kita lalai. Kita ingat bahwasanya masih ada perintah yang lain, kerjaan kita yang lain. Kemudian memang saat ini tidak bisa dipungkiri, mau tidak mau, suka tidak suka, memang kita di zaman milenial ini harus berkaitan dengan IT. Karena kalau tidak kita akan ketinggalan. Nah, kalau istilah anak-anak sekarang apa? Nggak update gitu kan? Tidak update, nggak update, tidak update. Nah, maka kita gunakanlah sebaik-baiknya. Kita yang tahu diri kita, kualitas kita, ya kan, porsi-porsi kita masing-masing. Bagaimana di dalam dunia IT kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai salah gunakan untuk keburukan, tapi gunakanlah IT ini dengan adanya dunia IT ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya yang bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Mungkin. Mungkin untuk terakhir nih, ada pesan quotes untuk generasi muda gitu. Quotes sedikit. Motivasi untuk abang lagi, untuk anak muda sekarang lah gitu, yang ingin memulai kerjaannya di bidang IT lah gitu. Pesan Motivasi, singkatnya. ya pesan singkatnya. Ya, untuk anak-anak muda dimanapun berada, jangan takut untuk berkecimpung di dunia IT. Karena banyak mungkin orang yang gaptek gitu kan, menghidupkan komputer aja kadang mungkin masih ada yang tidak tahu, apalagi mungkin yang tinggal di pedesaan barangkali gitu kan. Maka jangan takut untuk belajar. Pertama belajar dulu. Tidak ada kata-kata terlambat untuk belajar. Kalau kita mau belajar, insya Allah kita akan bisa. Kemudian seperti yang saya ucapkan tadi, yang saya sampaikan sebelumnya, kalau sudah paham dengan dunia IT, maka gunakanlah, ya kan, gunakanlah device perangkat-perangkat yang kita miliki dengan sebaik-baiknya, ya kan. Utamanya apa? Handphone yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari kita, ya kan. Hari ini orang sangat membutuhkan yang namanya handphone. Maka gunakan handphone kita, ya kan, yang berkaitan dengan IT juga, maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai salah gunakan, jangan takut untuk belajar. Insya Allah kita sukses dengan berkecimpung di dunia IT, tapi menjadi orang-orang anak-anak muda yang menggunakan IT dengan sebaik-baiknya, tidak salah gunakan. Mungkin itu. Ini mungkin sampai di sini pertemuan kita. Mana tahu mungkin ada kesempatan lagi, kita mungkin bisa belajar lagi, mengingat mungkin abang ada kegiatan lagi di luar. Jadi kami ucapkan terima kasih waktunya hari ini. Sama-sama. Jadi kesimpulan wawancara kami pada kali ini, tidak perlu takut untuk memulai karir di bidang IT. Karena zaman sekarang ini bidang IT gampang kali dimasuki oleh berbagai kalangan. Dan ketika masuk dunia IT, janganlah sampai meninggalkan ibadah dan jauhilah larangan yang ada. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.